Perkenalkan, nama saya Putu Adi Rusdini dari kelas 6 gabungan 2 jaringan. Di sini saya akan membuat tutorial tentang menginstal Mikrotik menggunakan VirtualBox dan mengkonfigurasi Mikrotik menggunakan Winbox, serta saya menggunakan fitur firewall, membuat hotspot, dan fitur web proxy sebagai yang digunakan untuk memblokir situs. Baiklah, yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka VirtualBox. Kemudian kita pilih new. Kemudian kita isikan nama, misalnya Mikrotik. Kemudian kita pilih next. Untuk kapasitas memori kita isi 512. Kemudian kita pilih next. Kita pilih create. Kemudian di sini untuk tipe hard disk saya pilih VMDK. Kita pilih next. Kemudian kita pilih next saja. Untuk kapasitas hard disk saya pilih biar saja 2 GB. Oke. Kemudian setelah jadi kita pilih setting. Kita pilih network. Di sini saya menggunakan 3 adapter. Adapter yang pertama saya gunakan host only adapter. Kemudian name-nya kita pilih VirtualBox. Kemudian untuk mode kita pilih allow all. Kemudian yang kedua kita enable dulu. Yang kedua saya gunakan internal network. Kemudian sama kita pilih allow all. Kemudian adapter ketiga kita enable. Adapter 2 sama 3 sama. Kita pilih internal network, kemudian kita allow all. Kita perhatikan kemudian ini kalau sudah selesai kita pilih OK. Nah, setelah itu kita pilih start. Kemudian kita cari filenya, kita pilih add. Kemudian kita pilih Mikrotik 6.33, kemudian open, lalu kita pilih choose, kemudian start. Oke, kita tunggu. Kemudian untuk ini kita tekan A, baru kita tekan I, kemudian Y lagi. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Oke, press enter to reboot. Kita diminta untuk mengeluarkan dulu isunya biar tidak berulang-ulang. Kita hilangkan tanda checklistnya, kemudian kita for, kemudian kita enter. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Kita diminta untuk login. Kita loginnya menggunakan admin, passwordnya kosong. Oke, penginstalan Mikrotik telah selesai. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi menggunakan Winbox.
Kita pilih MAC address yang akan kita gunakan, kita tekan pada bawahnya MAC address, kemudian tekan connect. Kemudian tekan OK. Kemudian tahap pertama yang harus kita lakukan pada Winbox ini, yang pertama yaitu kita atur interface-nya dulu. Ini tadi yang kita buat, 1, 2, 3. Kita ganti namanya biar gampang. Ether pertama saya beri nama internet. Dan tekan OK. Yang kedua saya beri nama LAN. Oke. Yang ketiga yaitu hotspot. Kemudian OK. Nah, kita hilangkan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan membuat IP address, yaitu dengan cara IP, kemudian tekan address. Nah, kita sudah mendapatkan IP internet secara otomatis, tapi ini IP-nya tidak sama dengan IP network kita karena kita menggunakan 192.168.137. Ini tidak sama, berarti kita hilangkan saja karena saya rasa ini tidak tersambung ke internet. Kita beri saja IP 192.168.137.2/24. Kita pilih internet, interface-nya kita pilih internet, kemudian apply, lalu OK. Kemudian yang kedua yaitu saya akan membuat IP address LAN dengan IP 192.168.10.1/26. Saya pilih LAN, kemudian saya apply, lalu OK. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan membuat IP address hotspot, yaitu 192.168.100.1/26. Ganti hotspot, kemudian apply, lalu OK. Kita hilangkan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan membuat IP DNS. Caranya sama, yaitu IP kemudian DNS, yaitu kita isi servernya 88. Kemudian centang allow remote request, kemudian apply, lalu OK. Selanjutnya yaitu kita pasang IP gateway, yaitu dengan cara IP, kemudian routers, kemudian ini IP yang kita pasang tadi, kemudian kita klik tambah, kemudian isi gateway. IP gateway kita ambil dari sini ya, klik kanan logo jaringan, kemudian change adapter setting, kemudian ini status. Kita lihat IP-nya ini. Yang kita ambil IP gateway adalah IP ini. Kita isi, kita ingat 192.168.137.1. Kita close saja. Kita isi 192.168.137.1. Kemudian kita tekan OK. Apply, lalu OK. Nah, di sini kita pastikan tulisannya reachable internet, karena kalau unreachable itu tandanya tidak berhasil. Nah, selanjutnya seharusnya sudah bisa ping Google. Ada DNS 88 juga. Kita coba. Ping 88. Kita tekan enter ya, telah berhasil. Untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Kemudian selanjutnya kita ping Google.
pin www.google.com. Oke, telah berhasil juga. Cara menghentikannya sama, kita tekan Ctrl C. Selanjutnya yang kita buat yaitu firewall dengan cara EP, kemudian firewall, kemudian kita pilih NAT, kemudian klik tambah atau add, kemudian di general kita pilih src NAT, kemudian out interface kita pilih internet, kemudian action kita pilih masquerade, kemudian apply, lalu oke, telah berhasil. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita pilih IP, lalu hotspot, kemudian di server pilih hotspot setup, lalu host interface hotspot, lalu local address yaitu kita pilih next, kemudian select certificate kita pilih non, IP address kita kosongkan aja, kemudian DNS server kita pilih 888, kemudian DNS name kita isikan puturustini.sch.id, kemudian kita pilih next. Untuk name lokal kita ganti, bisa juga tidak diganti, bisa diganti, kita ganti aja putu ad dengan password 123, kemudian next. Jika tanda pemberitahuan setup as complete successfully berarti berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu di user profile, kemudian tambah, kemudian general name kita isi user 1, rate limit kita isi 512 K/1M, kemudian kita hilangkan transparan proxy, kemudian kita pilih apply, lalu oke. Selanjutnya yang kedua kita tambah lagi, kita beri nama lagi user 2, rate limitnya 512 K/2M, kemudian hilangkan transparan proxy, kemudian kita pilih apply, lalu oke. Selanjutnya di user kita pilih ini yang kita buat tadi ya, selanjutnya kita pilih tambah, general user 1 kita isi user 1, kemudian profile kita pilih user 1, kemudian limit kita isi waktu yang kita inginkan aja, kita cek lagi user 1, kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya kita tambah lagi user yang kedua, user 2. Di sini juga kita bisa memberikan password, tapi saya tidak memberikan password. Kita isi waktunya, limitnya, lalu kita apply, lalu oke. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi web proxy untuk memblokir situs,
Yang kita pilih yaitu IP, kemudian web proxy. Kemudian pada general kita pilih enable, kita checklist, kemudian kita isikan port 8080. Kemudian change administrator, kita isi email kita. adirustini27@gmail.com. Itu adirustini27@gmail.com. Kemudian kita checklist change on this. Kemudian kita pilih akses, kita pilih tambah. Kemudian DSD port kita isi 80. DSD host kita ketik situs yang akan kita blokir. Saya di sini akan blokir situs detik.com dengan saya tulis www.detik.com. Kemudian action kita pilih Demi 80detik.com. Kemudian kita pilih apply lalu OK. Dan kita hilangkan saja. Kita pilih apply lalu OK. Selanjutnya yaitu kita setting firewall, yaitu dengan cara IP firewall. Kemudian di NAT kita tambah, kita buat lagi general, kita pilih DSD NAT. Kemudian protokol kita pilih TCP. Kemudian DSD port kita isi 80,80,80,8000. Kita pakai koma ya, bukan titik. Kemudian di action kita pilih redirect. Kemudian to port kita isi 8080. Kemudian apply lalu OK. Kemudian itulah tadi settingannya di Mikrotik. Sekarang kita coba. Di sini saya menggunakan klien Windows XP. Untuk pertama kali sebelum kita mulai, kita harus men-setting dulu pada adapternya. Di sini kita enable dulu, kemudian kita pilih internal network maksudnya. Kemudian kita pilih allow agar bisa ke klien. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita jalankan. Kita tunggu. Setelah terbuka, kemudian sekarang kita coba lihat IP-nya dulu dengan cara Windows R, kemudian CMD, kemudian enter. Kita ketik if config, kemudian enter. Oke, di sini tadi kita
sekarang kita mendapatkan IP 192.168.162. Kemudian kita minimize saja. Kemudian kita isi DNS server di control panel, kemudian network, kemudian network connection. Nah, ini kita klik kanan properties, kita lihat kita isi DNS-nya. Nah, ini di sini kita isi DNS 888, ini saya isi sendiri. Kemudian kalau kita menggunakan LAN, kita bisa isi IP-nya di sini, kita lengkapkan di sini, kita isi. Kemudian kita OK. Nah, kemudian saya akan coba login. Saya menggunakan Internet Explorer. Nah, tampilan login telah muncul. Di sini kita bisa menggunakan login Putu AD yang tadi dengan password 123. Kita bisa juga menggunakan user 1, user 2. Tapi di sini saya login menggunakan Putu AD dengan password 123. Kemudian OK. Sudah berhasil. Loginnya telah berhasil. Selanjutnya yaitu saya akan membuka Google, atau yang pertama selanjutnya yaitu saya akan membuka situs yang telah saya blokir, yaitu www.detik.com. Oke, telah berhasil. Ini tidak bisa terbuka, artinya berhasil karena tadi saya sudah blokir. Sekarang saya coba buka Google, apakah berhasil. www.google.com. Oke, Google terbuka. www.detik.com tidak bisa karena sudah diblokir. Jadi video kali ini telah berhasil. Demikianlah video tutorial yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih.